Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kominfo memastikan pelayanan berkaitan dengan jaringan internet yang pastikan kami layani ke depan. Saat ini yang booking KMP Tongkol pasca kandas kemarin, terus yang kedua Bahtera Mas 2. Selamat pagi, dari Jalan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau akan perluas akses internet termasuk bagi kelurahan dengan signal lemah dan blank spot. Sebanyak 2 armada kapal di wilayah kerja SDP Cabang Bau-Bau menjalani docking. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 25 Agustus 2025 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau akan perluas akses internet termasuk bagi kelurahan dengan signal lemah dan blank spot. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nur Liani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya meningkatkan pelayanan publik, salah satunya dengan menjamin akses jaringan internet hingga ke seluruh kelurahan. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo, pemerintah kota memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah pelosok dapat terlayani jaringan internet yang stabil ke depan. Kepala Diskominfo Kota Bau-Bau Andi Hamzah menjelaskan, langkah strategis yang akan diambil adalah penyediaan pusat informasi di setiap kecamatan sebagai titik akses layanan digital dan informasi publik bagi warga. Ia menjelaskan pusat informasi ini akan sangat membantu warga, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan internet secara optimal. Selain penguatan infrastruktur digital, pemerintah Kota Bau-Bau juga telah meluncurkan hotline pengaduan sistem pelayanan pengaduan masyarakat atau SIPK sebagai wadah aspirasi dan keluhan warga terhadap pelayanan pemerintah. Lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Kominfo memastikan pelayanan berkaitan dengan jaringan internet di seluruh wilayah. Kami pastikan kami layani ke depan karena nanti pemerintah Kota Bau-Bau setiap kecamatan akan diberikan atau dibuatkan tempat semacam pusat informasi yang di sana bisa dilayani berbagai hal. Untuk memastikan efektivitas sistem pengaduan ini, Diskominfo telah menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK pada Mei lalu bagi para admin hotline SIPK. Pelatihan ini dirancang agar para admin memahami teknis operasional dan mampu menangani laporan masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, jangkauan internet Kota Bau-Bau telah mencapai 83,72% dan yang belum terjangkau masih ada 16,28%. Wilayah kelurahan yang belum terjangkau akses internet atau blank spot dan kategori sinyal lemah secara keseluruhan masih terdapat pada beberapa bagian wilayah kelurahan Kota Bau-Bau seperti di Kelurahan Gonda Baru, Kaisabu Baru, Kampeonaho, Palabusa, Tampuna, Waborobo, dan Kelurahan Lipu. Namun demikian, sejak tahun 2024, Diskominfo telah memprogramkan usulan pembangunan BTS untuk wilayah blank spot tersebut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau mulai berangsur turun menjelang akhir Agustus 2025. Penurunan ini terutama terjadi pada beras, premium, dan aneka cabai setelah sebelumnya sempat mengalami lonjakan cukup tinggi. Berdasarkan catatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, harga beras turun antara 0,9 hingga 1,6%, sedangkan harga cabai turun lebih signifikan, yakni antara 6 hingga 15%. Beberapa jenis beras premium yang mengalami penurunan harga, diantaranya beras anak beruang yang kini dijual Rp16.800 per kilogram, serta beras Sulawesi yang turun menjadi Rp15.200 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai, harga cabai merah besar dan juga cabai keriting berada di angka Rp46.600 per kilogram, sementara cabai rawit merah turun menjadi Rp73.300 dan cabai rawit hijau Rp25.000 per kilogram.
Kepala Disperdagin Bau-Bau Laode Ali Hasan menjelaskan penurunan harga beras terjadi di tingkat distributor, sedangkan turunnya harga cabai dipicu oleh melimpahnya stok di pasar. Selain beras dan cabai, harga beberapa komoditas lain juga ikut turun, di antaranya tomat buah yang kini dijual antara Rp15.000 hingga Rp19.000 per kilogram, serta bawang merah yang turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Namun 3 jenis sayuran ini mengalami kenaikan harga meski dalam jumlah kecil, yakni kol, kentang, dan wortel dengan kenaikan di bawah 2%. Sementara itu harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil. Minyak goreng minyak kita tetap di harga Rp17.000 per liter, telur ayam Rp64.000 per rak, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam Rp65.000 per ekor, serta beras medium SPHP Rp12.500 per kilogram. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Sebanyak 2 armada kapal di wilayah kerja SDP cabang Bau-Bau menjalani docking. Meski demikian, layanan penyeberangan dipastikan tetap berjalan normal, terutama pada lintasan padat seperti Bau-Bau Uara. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Saat ini yang docking KMP Tongkol pasca kandas kemarin, terus yang kedua Bahtera Mas 2. Dari total 14 armada kapal yang beroperasi di 19 lintasan wilayah kerja SDP cabang Bau-Bau, saat ini 2 kapal sedang menjalani docking atau perawatan rutin. Meski demikian, layanan penyeberangan dipastikan tetap berjalan normal, terutama pada lintasan padat Bau-Bau Ara. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau Jamaluddin menyebut 2 kapal yang sedang docking adalah KMP Tongkol dan KMP Bahtera Mas 2. KMP Bahtera Mas 2 yang melayani lintasan Kamaruwanci diperkirakan akan selesai perawatan rutin dalam 3 minggu ke depan. Sementara itu KMP Tongkol membutuhkan waktu lebih lama pasca kandas beberapa waktu lalu. Saat ini yang docking KMP Tongkol pasca kandas kemarin, terus yang kedua Bahtera Mas 2 yang melayani lintasan Kamaruwanci, tapi untuk lintasan Bau-Bau Ara tidak terganggu karena sebenarnya kapal Tongkol itu adalah kapal tambahan yang kita akan optimalkan di Bau-Bau Ara. Jadi nanti kapal yang existing untuk Bau-Bau Ara itu KMP Tenggiri dan KMP Tongkol. Meski KMP Tongkol merupakan kapal yang disiapkan untuk lintasan Bau-Bau Ara, Jamaluddin memastikan layanan tidak terganggu. Hal ini karena KMP Tongkol berstatus sebagai kapal tambahan. Selama ini lintasan tersebut telah dilayani oleh KMP Tenggiri. Menurut Jamaluddin, setelah KMP Tongkol selesai docking, lintasan Bau-Bau Ara akan memiliki 2 kapal operasional tetap, yaitu KMP Tenggiri dan KMP Tongkol. ASDP Bau-Bau juga telah menyiapkan skema bantuan kapal di lintasan Bau-Bau Ara jika terjadi peningkatan penumpang seperti pada musim angkutan Lebaran dan Nataru. Kapal lain yang biasanya melayani lintasan berbeda seperti KMP Sultan Muhrum dan KMP Inerie akan diperbantukan. Inerie itu kan lintasan utamanya Bau-Bau, Kadatua, Seompu, Batauga. Itu setiap hari. Tapi kan di saat jam-jam 3 sore kan sudah ada kembali di Bau-Bau, itu bisa dia standby membantu Bau-Bau Uara. Murhum juga lintasan utamanya hanya 1 kali sehari ke Landona. Setelah kembali ke Landona itu kan sudah siap membantu di Bau-Bau Uara. Jamaluddin menegaskan bahwa PT SDP Bau-Bau tidak akan kekurangan kapal untuk melayani lintasan padat seperti Bau-Bau Ara. Ia menambahkan bahwa kapal-kapal di lintasan komersil memiliki fleksibilitas untuk saling membantu, berbeda dengan kapal di lintasan subsidi yang terkait kontrak dengan pemerintah. Jadi kita lintasan komersil itu saling mengisi. Terobul Tampo, Bau-Bau Ara, Kendari Langara, Labuan Amulengo. Di saat dia dianggap butuh, kita bantu. Tapi kapal yang ada di lintasan komersil. Karena kalau kapal lintasan subsidi itu kita terikat sama kontrak dengan pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan.
Kita ke berita yang terakhir, sejumlah anak binaan klien Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Bau-Bau mulai mengikuti program pelatihan kerja selama 3 bulan. Program ini menjadi bentuk komitmen Bapas Bau-Bau dalam memberikan pembinaan sekaligus membekali anak binaan dengan keterampilan kerja. Pelatihan ditandai dengan penyerahan anak binaan kepada kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas untuk selanjutnya mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan dan minat mereka. Kepala Bapas Bau-Bau Nasirudin menjelaskan pelatihan dilakukan secara terstruktur dengan bimbingan instruktur dari Pokmas Lipas serta pendampingan intensif pembimbing kemasyarakatan. Kurikulum pelatihan menekankan pada keterampilan vokasional, kedisiplinan, keselamatan kerja, serta pembentukan etika profesional. Lebih lanjut, Bapas Bau-Bau juga menyiapkan langkah strategis agar program berjalan optimal, diantaranya monitoring mingguan, evaluasi bulanan, penyusunan rencana pembelajaran individu, penerapan standar keselamatan kerja, keterlibatan orang tua atau wali, hingga pemberian sertifikat atau portofolio setelah program berakhir. Nasirudin juga mengapresiasi dukungan Pokmas Lipas dan dunia usaha yang telah membuka ruang belajar bagi anak binaan. Ia berharap pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan tetapi juga membentuk sikap positif dan jaringan sosial yang mendukung proses reintegrasi mereka di masyarakat. Kegiatan pelatihan ini berlangsung di wilayah Kota Bau-Bau dengan dihadiri jajaran pembimbing kemasyarakatan, perwakilan Pokmas Lipas, orang tua atau wali anak, serta mitra pelatihan dari dunia usaha dan industri. Saudara, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau akan perluas akses internet termasuk bagi kelurahan dengan signal lemah dan blank spot. Sebanyak 2 armada kapal di wilayah kerja SDP cabang Bau-Bau menjalani docking. Demikian Warta Capton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.